Sebenarnya kemarin kan udah aljabar nih, jadi kita bakal bahas fungsi. Nah, ini merupakan salah satu aplikasi dari aljabar. Mungkin fungsi itu, definisi fungsi dan relasi itu beda. Jadi misal nih, yang begini ini dinamain fungsi gitu. Jadi artinya nggak ada panah dari kiri yang dua, nggak ada dua gitu. Kalau dua ini relasi gitu. Misal nih, ada nanti pertanyaan, gimana himpunan A dan B itu fungsi dan relasi. Ntar, kayak materinya udah belum pernah ya. Ini baru pertama. Nah, kalau ini ada dua tanda panahnya, ini namanya relasi gitu. Ini relasi, relasi. Nah, kalau fungsi itu nggak ada dua tanda panah. Oke. Nah, ini relasi nih. Kalau fungsi itu gini, ini AB, ini satu dua. Nah, fungsi itu cuma satu. Jadi A ke satu, B kedua gitu. Cuman gitu aja. Kalau untuk fungsi, itu cuman yang membedakan fungsi sama relasi ya. Ini fungsi. Nah, itu yang menjadi pembeda utamanya. Oke, mungkin kita bakal lanjut. Kenapa? Gimana? Sekarang udah kedengaran belum? Udah ya, udah kedengaran ya. Oke, dengar. Jadi kalau relasi ini nggak boleh dua tanda panah dari kiri ke kanan. Kalau fungsi, maaf, kalau relasi ini boleh dua tanda panah. Tapi kalau fungsi ini nggak boleh. Jadi satu aja. Ini kan dari A, ini ada dua nih, ke dua sama tiga. Itu relasi. Kalau fungsi dari A itu cuma ke satu, nggak boleh ada dua yang dia tuju. Nggak boleh kedua lagi gitu. Itu salah, gitu ya. Itu namanya relasi. Mungkin bakalan kelihatan di bentuk persamaannya nanti. Sampai sini aman dulu nggak? Aman ya? Oke, nah ini pengertian fungsi udah kakak jelasin juga tadi. Sebenarnya sesimpel itu kok. Macam-macam fungsi konstan. Yang pertama nih, fungsi konstan itu berarti Y sama dengan 3. Bentuk umumnya nih Y sama dengan A. Atau atau X sama dengan B. Nah, ini bentuk umumnya. Berarti bisa aja Y sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, gitu. Nah, kalau Y sama dengan itu pasti dia bentuknya itu horizontal. Maaf. Kalau Y sama dengan ini pasti bentuknya horizontal. Hori. Nah, kalau X sama dengan ini bentuknya pasti vertikal. Verti. Jadi kalau misal Y sama dengan 3, ini udah kelihatan ya. Y sama dengan 3 kan horizontal nih. Artinya Y sama dengan, ini pasti hori. Kalau Y sama dengan 2 ini. Nah, kalau X sama dengan, ini bentuknya misalnya nih X sama dengan 3. Berarti bentuknya pasti vertikal gini. Menyentuh tiganya ya. Nah, gitu. Ini X sama dengan 3. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Itu fungsi konstan ya. Gimana? Aman nggak?
Aman ya. Oke, kalau aman, mungkin kita lanjut ke fungsi linear. Kalau fungsi konstan itu bentuknya pasti lurus atau bentuknya pasti vertikal atau horizontal. Tapi kalau fungsi linear ini bentuknya diagonal. Jadi bentuknya miring gitu. Miring tergantung gradiennya. Nah, bentuk umum fungsi linear itu biasanya Y sama dengan mx tambah C. Nah, M ini apa? M ini sama dengan gradien. Berarti Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Gitu. Oke, ini bentuk umumnya ya. Jadi kalau kalian dikasih dua titik, ini bisa cari persamaannya. Dua titik. Kalau ada dua titik nih, berarti harus apa? Cari dulu gradiennya. Cari gradien M, gradien. Nah, udah dapet M-nya nih. Kan tersisa satu titik itu. Jadi ada satu titik lagi. Satu titik. Nah, baru bisa nemu persamaannya. Bentuk Y sama dengan MX tambah C. Nah, artinya kalau ada gradien sama satu titik, itu bisa cari Y sama dengan MX tambah C. Kalau ada dua titik juga bisa gitu. Fungsi linear ini sebenarnya gini aja. Jadi Y sama dengan suatu konstanta. Y sama dengan 2, X sama dengan 3. Kalau X sama dengan itu vertikal gini. Vertikal. Kalau Y sama dengan itu horizontal kayak gini. Itu. Itu aja sih kalau fungsi konstan. Kalau fungsi linear ini Y sama dengan mx tambah C. Jadi bentuk umumnya ini Y sama dengan mx tambah C. Ini bentuk umum. Bentuk umum. Nah, ini bentuk umumnya gitu. Selain dari ini, bentuk umumnya itu ada yang lain. Bentuk umum itu AX ditambah BY ditambah C sama dengan nol. Sama dengan nol. Nah, itu bentuk umumnya. Hmm. Misal ada titik 3,1 dengan 2,3. Nah, apakah ada terbentuk persamaan linear dari ini? Berarti pertama kita cari gradiennya dulu. M sama dengan Y2 itu 3. 3 dikurang 1 per 2 kurang 3. Sama dengan 2 per min 1 sama dengan min 2. Nah, ketemu gradiennya. Berarti Y sama dengan min 2X ditambah C. Nah, kita butuh C-nya. Masukin aja titik yang ini. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Berarti 1 sama dengan min 2 dikali 3 ditambah C. Berarti C sama dengan 7. Udah dapat persamaannya. Y sama dengan min 2X ditambah 7. Nah, gini. Itu contohnya ya. Ini contohnya ya. Jadi kalau ada dua titik dikasih, kalian cari dulu gradiennya pakai rumus yang ini. Gitu. Udah dapat gradiennya pakai rumus yang ini, kalian masukin ke persamaannya. Gitu. Terus dapat C. Boleh ya. Bentar. Ini kan titiknya ada dua, 3,1 sama 2,3. Sampai sini paham dulu nggak? Ada dua titik yang kakak kasih contohnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum lanjut? Nggak ya? Kalian cari gradiennya. Gradiennya ini pakai rumus Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Kakak ambil ini sebagai Y2, yang ini, yang yang di kanan ini sebagai X2 dan Y2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, bentar, satu-satu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Paham ya? Berarti 3 dikurang 1 per 2 dikurang 3. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai situ? Jadi min 2. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak?
Apa? Mau nanya yang mana? Ini belum sampai yang bawah. Belum, belum. Itu belum sampai yang bawah. Oh, harus dikurang, Kak. Iya, dikurang. Jadi Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Kalau ini belum sampai yang bawah. Nanti tunggu dulu. Yang ini belum. Belum ya. Berarti ini 3 dikurang 1 per 2 kurang 3. Bentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Biar yang lain juga paham. Paham ya? Iya, depan dikurang belakang. Jadi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Pakai rumus gradien. Bingung di mana? Biar nggak bolak-balik. Jadi langsung tanyain aja bingung di mana. Karena ini pakai rumus saja. Kalian tentuin yang mana X2, yang mana X1, yang mana Y2, yang mana Y1. Gitu. Kok bisa min 2? 3 dikurang 1 per 2 dikurang 3. Jadi 2 bagi min 1 itu min 2. Gitu. Karena 2 dibagi min 1 ini pasti hasilnya min 2. Minnya naik ke atas. Gitu. Belum paham di bagian mananya. Yang kenapa Y-nya nggak ditulis satu kurang? Bisa aja kalian mau milih yang depan dulu pasti sama. Jadi misalnya nih 1 kurang 3 per 3 kurang 2 pasti akan sama. Jadi terserah kalian mau milih mana. Ini kan min 2 per 1. Jadi min 2. Sama hasilnya. Gitu. Terserah kalian mau milih yang mana. Mau 1 kurang 3, 3 kurang 1 bebas. Yang pasti hasilnya akan sama. Itu rumus yang mana? Gini. Ada dua titik nih. 3,1 dan titik 2,3. Yang Y-nya itu yang mana? Yang Y-nya itu yang kakak lingkarin merah. Ini Y. Kalau yang X-nya itu yang mana? Itu yang kakak lingkarin abu. Nih, yang ini. Itu yang X-nya gitu. Jadi bukan selalu yang di kanan, jadi tergantung kurungnya. Peletakannya X1, Y1, X2, Y2. Sebenarnya kan peletakan koordinat itu kan X dulu. Itu rumusnya ya. Y1 kurang Y2 itu dari rumusnya. Kalian ingat aja rumus gradiennya. Ini harus diingat ya. Itu rumus gradien. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak apa-apa. Yang di bagian mananya? Mau nanya yang mana? Biar nggak bolak-balik. Biar langsung nih. Di bagian ini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau mau ditanyakan, tanya aja. Daripada buang-buang waktu kan. Nggak, kalau nggak paham gitu. Mending biar paham langsung. Gimana yang tadi yang pengen bicara? Ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, peletakan koordinat memang X duluan ya. X duluan baru Y. Gimana? Nggak diizinin. Tuh. Udah coba. Izin ya Hmm. Kak, Iya kasih boleh. pertanyaan. Iya. Itu Kak yang rumus gradiennya kan Kak Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti bagian dari Y2 dikurang X1 itu berarti tanda kurung di sebelah kiri dan X2 dikurang X1 itu bagian di sebelah kanan gitu Kak. Karena kan Eh, ini posisinya kan ini angka Y2 tiga, nih. Ini angka Y1.
Jadi yang mana yang kalian pilih Y-nya, yang mana kalian pilih X-nya. Ini X2, ini X1. Nggak bisa yang bagian kiri, bagian kanan gitu. 3 dikurang 1, 2 dikurang 3 gitu. Jadi yang dari sini, 3 dikurang 1, 2 kurang 3. Itu yang dikurangin. Kebayang nggak? Gimana? Jadi bukan dalam satu kurung aja yang dikurangin. 3 kurang 1, 2 kurang 3. Aman ya? Oh, oke oke Kak. Ya ya. Ya Kak. Ya, aman ya? Kak, aku mau tanya dong, kalau misalnya rumus gradiennya dibalik gitu bisa nggak, Kak? Misalnya kayak X2 dikurang Nggak bisa, nggak X1 bisa. per Y2 dikurang Y1. Bisa nggak, Kak, kira-kira? Nggak bisa. Ini sebenarnya kalian tergantung pilih yang mana X2 ya, Y2-nya. Tapi yang pasti Y di atas, X di bawah gitu. Oke, Kak, terima kasih. Hmm. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Iya, itu rumusnya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan dong. Oke. Nah, selanjutnya, ini udah dapat nih gradiennya. Selanjutnya, kalian masukin ke persamaan. Persamaan Y sama dengan MX tambah C. Berarti Y sama dengan min 2X ditambah C. Nah, sampai sini kebayang dulu nggak? Udah kebayang ya. Ini bentuk umumnya, jadi bentuk umumnya ini kalian ingat aja gitu. Hmm, oke, berarti ya udah. Kalian pilih salah satu yang 3,1. 3,1 kalian pilih nih 3,1. Berarti ini sebagai X. Nah, ini sebagai Y. Berarti X, Y. Berarti kakak masukin 1 sama dengan min 2 dikali 3 ditambah C. Berarti C sama dengan min 2 kali 3 itu kan min 6. Berarti 1 ditambah 6 sama dengan 7. C-nya dapat 7 gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? C itu apa? Konstanta ya? Konstanta. Itu bentuk umumnya ini gradien tambah konstanta. Konstanta. Apa? Oh, sama aja. Kalian mau coba yang sebelah juga bisa. Yang 2,3 pasti hasil C-nya itu 7. Sama aja kok. Namanya positif ini dipindah ruasin ya. Jadi dipindah ruas jadi berubah tanda. Paham ya? Oke, kakak lanjut. Berarti C-nya dapat nih. Udah dapat C-nya, udah dapat M-nya, ya udah masukin ke bentuk umumnya. Kalau udah dapat semua, masukin ke bentuk umumnya. Y sama dengan gradiennya tadi min 2. Min 2X. C-nya 7 ditambah 7. Udah, ini persamaannya gitu. Simple ya. Iya, bebas. Kalian mau ambil dari Y1, Y2, tapi harus satu kurung ini. Jangan terpisah, jangan Y2 sama X1 gitu, nggak boleh. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Nggak ada ya. Nah, selanjutnya itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini sebenarnya nggak jauh-jauh sama persamaan kuadrat. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan nol. Nah, ini bentuk persamaannya. Nah, artinya kalau misal ada persamaan x kuadrat dikurang 5x ditambah sama 6 sama dengan nol, ini kita bisa akar-akarin. Jadi, apa yang dikali itu 6, tapi dijumlahin min 5. Berarti x kurang 2 dikali x kurang 3. Karena kan min 2 dikali min 6, min 2 dikali min 3 itu 6. Tapi min 2 ditambah sama min 3 ini kan min 5. Terus kalau min 2 dikali sama min 3 ini kan 6. Nah, terbukti terpenuhi. Itu syarat pemfaktoran ya. Ini sama dengan nol. Faktor. Faktor. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Oke, nggak ada ya. Berarti aman. Jadi cara pemfaktoran paham ya. Mungkin kakak lanjut ke ini. Oke, ini daerah asal. Jadi, ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang mau diituin. Jadi kalau seandainya fungsi itu di dalam akar, di dalam suatu akar, misal akar GX sama dengan fx. Nah, untuk tahu domainnya, ini kan domainnya, domain faktor. Kalau di dalam akar ini, artinya yang di dalam akar ini harus lebih besar dari nol. GX itu lebih besar dari nol. Ini syarat aja gitu. Nah, kalau yang dibagi pecahan fungsi rasional, misal nih yang B, ini kan pembagian antara HX dibagi GX. Nah, kalau yang begini sama dengan fx, ini da daerah domainnya ini domainnya itu apa? Apa maaf, daerah asal ataupun domainnya itu apa? GX tidak sama dengan nol. Nah, gitu. Kalau yang pembagian pecahan gini. Nah, gimana kalau digabung? Kalau digabung berarti ya udah GX itu lebih besar dari nol. Nggak boleh nol. Ini kan boleh nol. Ini boleh nol ya. Tapi kalau yang digabung begini, ini nggak boleh nol gitu. Kebayang ya? Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Biasanya yang dipakai yang tiga ini kok. Sisanya nggak terlalu terpakai. Jadi yang diingat yang tiga ini aja. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Biasanya yang ini yang sering dipakai. Yang bawahnya jarang ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mana ya? Oke, mungkin kita lanjut ke bentuk. Ini latihan soal aja dulu lah. Itu buat apa? Buat domain. Nanti mungkin ada soalnya. Bakalan dicoba aja dulu nanti. Nah, ini kan FX nih yang diminta. Kakak mau kalian coba aja dulu deh. Biar kalian latihan soal ya 5 menit deh. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Jadi biar rasionalisasi dari kakak itu 5 menit cukup deh. Kakak kasih pollingnya bentar ya. Bentar. Bentar, polling. Nih, itu pollingnya. Ini iya benar. Tapi yang ditanya itu fx. Kalian dikasih tahu fx tambah 3. Nah, gimana kalian cari fx-nya gitu? Sebenarnya ini pakai fungsi inverse. Anak dari fungsi linear ya.
fungsi invers. Jadi kalian coba kerjain dulu. Jawabnya di polling ya, biar temen yang lain bisa jawab juga. Jadi jangan di chat. Oke, mungkin udah 18:59. Pollingnya ke KN dulu, terus kakak share aja deh hasilnya. Mayoritas jawab D ya, D. Berarti ini kan kita ada fungsi nih, x tambah 3 sama dengan 2x tambah 1. Kalau bentuk persamaan ini, kalau x-nya dimasukin sesuatu di kiri, di kanan juga itu harus dimasukin gitu. Berarti kalau x sama dengan 2, di kirinya dimasukin 2. Misal f 2 tambah 3 5 sama dengan 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. Nah, kalau misal ini kan x sama dengan 2. Kalau x sama dengan 1, berarti f itu 1 tambah 3 4 sama dengan 2 kali 1 itu 2 tambah 1 3. Nah, sampai sini kebayang dulu nggak? Berarti kakak mau apa yang dimasukkan itu
apa yang dimasukkan? Bentar, kebayang ya, aman ya. Ini dimasukin gini aja nih, 2 ke sini, 2 ke kanan gitu. Ulang. Gini ya, kalau X sama dengan 2, ini kan X sama dengan 2 nih. Nah, kakak masukin ke kiri, jadi 2 ditambah 3 itu F5, terus sama dengan 2 kali 2 4, ditambah 1 sama dengan 5. Berarti kalau dimasukin 2, itu ini hasilnya, gitu. Kebayang nggak? Terus kalau dimasukin 1, ini 1, jadi 1 tambah 3 4, sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah 1 3. 4 sama dengan 3, gitu. Enggak, ini pemisalan. Ini pemisalan aja. Ini misalnya nih. Misalnya ini X sama dengan 2 nih. Dimasukin ke dalam. Jadi 2 tambah 3 itu 5. Sama dengan 2 kali 2 tambah 1 itu juga 5 gitu. Ini bukan, ini cuman biar paham konsepnya. Bukan artinya dari sini jawabannya. Bukan. Ini biar paham konsepnya aja. Berarti selanjutnya gimana biar X tambah 3 ini tersisa X saja. Berarti kalau kakak masukin X kurang 3, X-nya ini jadi X kurang 3. Jadi gimana? Berarti X kurang 3 ditambah 3 sama dengan 2 dikali X kurang 3 ditambah 1. Nah, ini kan hilang nih tiganya. Jadi fx saja. Sama dengan 2x dikurang 6 ditambah 1. Berarti sama dengan 2x dikurang 5. Nah, ini jawabannya gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada yang mau ditanyakan kan? Gini-gini. Makanya tadi kenapa kakak kasih konsep ini, biar kalian paham dulu. Ini kan fx nih diminta nih. Berarti X yang kakak masukin, ini X aksen kurang 3 deh. Misal X aksen. X aksen kurang 3. X aksen kurang 3. Berarti kalau dimasukin ini jadi Fx aksen. Ini Fx aksen kurang 3. Berarti X aksen dikurang 3 ditambah 3. Kan X-nya diganti X aksen kurang 3. Berarti sisa F, X aksen aja. Terus di kanan ini dimasukin juga sama yang bentuk begini. Buat bagian itu. Iya, jadi ini kan tambah 3 nih. Biar hilang tambah tiganya kan kurang 3 gitu. Simpelnya gitu. Biar hilang tambah tiganya ini dikurang 3. Makanya yang dimasukin yang ini. Betul. Yang dimasukin yang ini. Terus di kiri kanan juga dimasukin yang itu. Itu sebenarnya logika ya. Jadi kan X tambah 3 nih. Biar hilang tiganya itu harus dimasukin X kurang 3. Bukan dari mana. Itu dari logika aja. Iya benar. Mirip. Jadi kan ini X tambah 3 nih. Biar hilang tiganya itu kan kita butuh minus 3. Minus 3 kita butuh. Berarti dimasukin ke dalam. X kurang 3. Iya. Heeh. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, benar. Biar hilang plus tiganya. Iya, iya benar-benar. Jadi X tambah 3 benar. Ya, ya kurang lebih gitu. Benar-benar. Oke, benar ya?
Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kan ditanya fx-nya nih. Yang ini ditanya x kuadratnya. Sebenarnya kalian tinggal masukin aja x yang di sini jadi x kuadrat gitu. Kalian mau nyoba dulu nggak? Mungkin biar latihan soal ya dicoba dulu ya. Kalian tinggal masukin aja x kuadrat di sini dimasukkan ke fungsi sebelumnya. Coba dulu deh biar tahu yang di mana nggak pahamnya. Kalau langsung bahas nanti paham sebentar terus hilang gitu.
Oke, mungkin kakak bahas ya. Mayoritas jawabannya itu B. Ya, mayoritas B. Nah, oke. Nah, ini kan dia kasih nih. Dia kasih pernyataan kalau HX sama dengan akar X dibagi sama akar X kurang satu. Nah, dia kasih pernyataan begini. Dia minta itu HX kuadrat itu apa? Ya udah, tinggal masukin aja ke dalam. Berarti akar dari X kuadrat, bentar, akar dari X kuadrat dibagi sama akar X kuadrat dikurang satu. Nah, akar X kuadrat ini kan X. Berarti hilang jadi X per X kurang satu. Nah, simple gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi simple ya. Jangan langsung bingung. Nggak ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kalian masukin aja X kuadrat ke persamaannya. Tuh. Oke. Simple ya. Kurang paham di bagian mananya. Boleh langsung aja. Kurang paham di bagian mana. Kenapa dikasih kuadrat? Karena yang diminta itu X kuadrat gitu. Nggak dipangkatkan juga karena ini yang ada X-nya aja yang dipangkatin gitu. Karena yang berubah itu yang ada X-nya aja. Kecuali, kecuali X kurang satu kuadrat, X kurang satu kuadrat, ini X satu min satunya ikut dipangkatin. Tapi kalau X kuadrat aja, min satunya dibiarin aja gitu. Gitu ya. Mm. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, paham. Yang kurang paham di bagian mananya? Boleh aja langsung tanya ini. Kalau kurang paham, tanyain aja langsung. Biar nggak bingung di soal berikutnya. Itu tadi yang masih kurang paham, paham ya? Oke, paham. Iya, itu baru. Ini harus ada kurung ya. X kurang satu kurung. Itu kurung itu sangat menentuin banget. Gitu, gitu ya. Oke, mungkin kakak lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini kalian mau nyoba dulu nggak? Jadi fx dimasukin lagi fx gitu. Ini fungsi komposisi. Tadi kan sebenarnya fungsi itu banyak, tapi yang fungsi eh, utamanya itu yang tiga sebelumnya. Ini turunan dari fungsi kuadrat. Posisi. Nah, ini fungsi komposisi. Ini kan tadi turunan fungsi linear. Ini turunan fungsi kuadrat. Mungkin dicoba dulu ya. Jadi sebenarnya fungsi itu banyak banget interpolingnya. Itu pollingnya ya.
Oke, mungkin kakak bahas ya. Oke, mungkin kakak bahas. Nah, ini kan dia minta itu fx-nya dimasukin nih. Berarti fx yang awal itu kan x kuadrat ditambah satu nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kan fx yang awal itu x kuadrat ditambah satu. Nah, berarti f dari fx ini sama dengan apa? Kalian masukin aja ke dalam. Ke yang fx-nya. Jadi x kuadrat ditambah satu kalian masukin ke dalam. X kuadrat ditambah satu kuadrat ditambah satu. Sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti, berarti ini berarti jadi x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah satu ditambah satu sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah dua. Nah, ini hasilnya gitu. Dari mana kurung pangkat duanya? Dari ini. Jadi, x yang di sini itu kita ubah jadi x kuadrat ditambah satu. Nah, gitu. Itu cara pengkuadratan. Ini A ditambah B kuadrat. Ini caranya ya. Jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, berarti X kuadrat pangkat 2 X pangkat 4 ditambah 2 kali X kuadrat ditambah satu. Jadi 2 X kuadrat gitu. Jadi dikali nih, 2 dikali X kuadrat dikali satu gitu. Terus, satu pangkat 2 satu gitu. Ya udah, tinggal ditambahin aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sekarang gimana? Suaranya aman nggak? Aman ya? Oke, nah ini mungkin kalian coba dulu deh. Ini fungsi inverse tapi yang ditanya fx kuadrat tambah 2. Sama kayak tadi tinggal dimasukin aja. X kuadrat tambah 2-nya ke X yang di kiri. Kalian coba
Ini nih. Oh maaf, itu 19 ya. 2x plus satu dari mana? Ini nih. Ini kan yang ini. Yang x kuadrat tambah satu. Nah, plus satu itu dari yang sebelumnya. Yang di sini. Yang ini. Ini kan plus satu nih. Ini plus satu untuk yang ini. Sedangkan x yang di sini. Ini berubah jadi yang bentuk begini. Gitu. Oke, aman ya. Oke, mungkin kakak lanjut ya nih. Pollingnya bentar. Ini waktunya 15 menit lagi. Mungkin kita bakal cukup 2 soal lagi.
Oke, kakak bahas ya. Nah, kita udah dikasih tahu fx-nya itu apa? Fx-nya itu x tambah satu. Nah, dia minta itu fx kuadrat ditambah 2. Ini sama dengan apa? Berarti tinggal masukin aja. X-nya diganti ini. Jadi x kuadrat ditambah 2 ditambah satu sama dengan x kuadrat ditambah 3. Ini sebagai X-nya, ini sebagai satunya. Gitu. Simple ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh ya. Boleh ulang, boleh. Kemana X biasa? X biasa ini diubah. X yang ini diubah jadi X kuadrat ditambah 2. Gitu. Kenapa diubah? Karena yang diminta di soal. Itu yang diminta di soal. Oke. Oke, mungkin kakak lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini kurang lengkap soalnya. Nah, ini domain. Nah, kalau dia ada akar GX, misalnya nih akar GX sama dengan fx. Domainnya itu apa? Domain sama dengan, ntar bentuknya kurung siku. Kurang lebih, ntar, kurung siku kurang lebih gini aja deh. Kurung siku. Nah, kurang lebih gitu berarti domainnya itu apa? Y dengan Y lebih besar, ntar maaf. Y dengan GX lebih besar sama dengan nol. Nah, ini domainnya. Artinya GX-nya itu apa gitu? Kalian cari dulu yang dari sini. Maaf, ini X ya. Ini X. Nah, gitu. Untuk Y-nya, Y-nya ini kakak sepil aja deh. Y-nya itu, domain Y-nya itu pasti Y lebih besar sama dengan nol. Nah, ini jawaban yang pertama. Yang berikutnya kalian harus cari yang X-nya gitu. Kalian cari dulu yang X-nya gitu. Mungkin kalian coba dulu deh. 1939. Ulang Kak. Ini di yang di sini. Ini belum kakak jelasin ya. Kalian cari GX lebih besar sama dengan nol. GX yang di dalam akar. GX itu yang di dalam akar. Ini belum kakak jelasin. Ini masih kalian coba aja dulu. Ini kan fungsinya fx sama dengan akar GX. Nah, untuk domainnya itu GX lebih besar sama dengan nol. Dengan ini sebagai X. Nah, ini salah satu domainnya. Nah, domain yang satu lagi itu pasti yang ini. Yang udah kakak spill. Nah, kalian kalian disuruh untuk mencari yang ini. Ini kan masih GX nih. Belum bentuk X. Kalian coba cari gitu. Mungkin kalian coba dulu ya.
Oke, mungkin kakak bahas ya. Berarti kan ini udah kakak spill nih kalau Y lebih besar sama dengan nol. Ini salah satu domainnya. Untuk domain berikutnya berarti X dengan GX itu yang mana? 2X kurang 4 lebih besar sama dengan nol. Nah, ini yang kedua. Nah, berarti X dengan 2X kurang 4 ini dikananin. Berarti 2X lebih besar sama dengan 4. Terus disederhanain X menjadi X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini domain satu lagi. Berarti jawabannya B gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kayak huruf B. Oh, ini artinya ini X dengan X lebih besar sama dengan 2. Gitu. Artinya yang di dalam ini harus X. Ini kan. Ini artinya yang tanda kayak mutlak ini itu yang di kirinya itu menyatakan variabel, yang di kanannya itu persamaannya gitu. Itu. Bukan atau, tapi X X apa domain X dengan X lebih besar sama dengan 2. Artinya X ini dinyatakan dengan X lebih besar sama dengan 2. Mungkin gini, X dinyatakan X lebih besar sama dengan 2 gitu. Y dinyatakan Y lebih besar nol gitu. Cara nentuin Y karena ini kan Y itu yang ini sebenarnya Y sama dengan pasti itu lebih besar sama dengan nol karena akar nggak ada negatif gitu. Ini kan akar nih. Berarti akar nggak ada yang negatif. Berarti Y-nya ini pasti akan selalu positif gitu. Oke, mungkin kakak lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari sini? Paham ya? Mungkin ini deh soal terakhir deh. Soal terakhir ya. Soal terakhir 3 menit. 3 menit aja soal terakhir. Karena waktunya habis di 19.45. Soal terakhir 3 menit, soal paling gampang. Kalau Y-nya nggak ada akar lebih kecil, bukan. Kalau depan Y-nya ini minus, itu lebih kecil. Kalau nggak ada akar, berarti Y itu semua bilangan real gitu. Ini coba ya. Kalau yang ini mungkin gampang ya. Polling Kak, oke bentar. Ya maaf, itu di share, stop sharing, relaunch poll. Oke, relaunch poll. Oke dah. Belum ya? Masih ada 3 menitan lagi. Mungkin untuk penutupan jadi soalnya gampang. Karena udah panas kan. Yang gampang aja dulu deh. Oke, mungkin kita bahas. Jadi ini sebenarnya soalnya gampang banget. Ya udah, F5 apa? F5 sama dengan 3 kali 5 15 ditambah 4. Sama dengan apa? 19 gitu. Simple ya. On-cam Kak? Enggak. Oke, next. Oke, next. Mungkin habis ya. Karena waktunya habis juga ya. Dan soalnya juga habis.
Sisa soal mungkin boleh kalian screenshot. Ini sebenarnya sama, mungkin yang beda deh, yang beda. Nah ini dua soal boleh di screenshot. Nah yang ditanya ini maka fx-nya itu apa? Nah dua soal screenshot biar dikerjain. Boleh di screenshot ya, biar pollingnya apa stop recording dulu.